etik, maka kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Kira-kira berapa tahun? Kemungkinan bisa pemecatan kalau memang Ada, korban. iya banyak. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bone, Yusran Tajudin minta panitia pemungutan suara, PPS, tegak lurus. Itu ditegaskan Yusran usai melantik 1.116 PPS di Lapangan Merdeka, Kecamatan Taneteriatan, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, 26 Mei 2024, sore. Menurutnya, PPS harus bekerja sesuai instruksi dan arahan PPK. Pilkada kita sudah jalan, maka sistem dan tahapan dan penyelenggara sudah siap. Maka saya berharap PPS yang sudah dilantik untuk konsisten pada fakta integritas, ujarnya. KPU Bone merupakan badan ad hoc terbanyak di Sulawesi, yakni 1.116 orang. Maka jangan kecewakan mereka yang tidak dilantik, ujarnya. Ia mengingatkan PPS harus bekerja untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bone. Sementara Komisioner KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan Kabupaten Bone merupakan TPS terbesar di Sulawesi dan sebagian Kalimantan. Jadi tugas teman-teman PPS ini tugasnya bukan cuma untuk pemilihan bupati, tapi juga gubernur, ujarnya. Semua hari ini serentak melakukan pelantikan PPS. Semua mengundang saya untuk hadir, tapi saya memilih Kabupaten Bone untuk hadir karena merupakan PPS yang terbesar, ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh PJ Bupati Bone, Andi Islamuddin mengatakan pemilu yang sukses ditopang penyelenggara yang berintegritas. Khususnya PPS, perannya sangat krusial untuk menciptakan jalannya demokrasi jujur dan transparan. Saudara punya peran strategis, saya ingatkan agar selalu berkoordinasi dengan pihak terkait agar tahapan bisa berjalan tertib dan aman, katanya. Ia menambahkan, kalau PPS tidak serius menjalankan tugas bisa ribet. Di pundak kalian inilah nantinya keterlanjutan Bone dan Sulawesi. Maka bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh karena merupakan tanggung jawab besar, ujarnya. Etik, maka kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Kira-kira berapa tahun? Kemungkinan bisa pemecatan kalau memang Ada, korban. iya banyak. Kami juga tidak secara maksimal mengetahui kondisi yang ada hari ini, namun dari beberapa tanggapan masyarakat kami dalam persoalan seleksi kemarin, kami sudah menerima semua tanggapan masyarakat yang ada, terkecuali memang kalau kami tidak dapatkan itu. Kalau penyampaian terhadap kan biasanya yang paling santer itu isu politik. Mungkin kan itu yang dihindari, bagaimana mungkin anunya ke terima kasih ya. Siapa tahu kan untuk menghindari ini adakah step yang harus di ini? Kalau terkait money politik itu ranahnya Bawaslu untuk melihat itu menjadi pelanggaran pemilu. Kami sudah mewanti-wanti pada persoalan badan ad hoc untuk tidak ikut dalam budaya yang seperti itu. Ya, tapi Kak, berapa jumlah personal yang dilantik ini? Ya, hari ini yang dilantik PPS itu adalah 1.116 Ya. dari 372 desa dan kelurahan. Itu masing-masing desa 3 orang per desa. Lalu kemudian ini kan dari 1.116 itu ada 6 orang itu pengadaannya melalui rekrutmennya melalui penunjukan langsung kerjasama. Kenapa bisa Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, 6 desa tersebut Ya. sampai batas akhir yang ditentukan, jumlah pendaftarnya kurang dari yang dibutuhkan. Desa apa saja itu Kak kalau bisa? Jadi di Teluk Limpoe ada 2 desa, Iya. terus kemudian Lamuru 2 desa, di Cenrana juga
ada 2 desa. Mungkin bisa dispesifikkan Kak nama desanya? Oh ya, saya punya data saya. Oh, Batu iya. Putih. Iya. Saya boleh ya? Iya, boleh. Untuk lebih. Ada Desa Batu Putih Iya. dan Desa Bonto Masunggu itu Teluk Limpoe. Lalu kemudian Desa Poliondro dan Desa Barat Kai itu untuk Kecamatan Lamuru. Lalu kemudian Kelurahan Cendrana dan Desa Watan Cani untuk Kecamatan Batu Cani. Kak, siapa tahu Kak ada alasan tertentu kenapa di sana bisa kurang peminatnya atau? Iya, di desa itu memang berada di pinggiran dari kota. Iya. Lalu kemudian itu faktor sumber daya manusia. Ya, dan memang kita selalu agak kewalahan pada persoalan rekrutmen SDM di situ. Mulai dari pemilu kemarin sampai PSB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.